Nggak suka nih gue kan kayak begini-gini nih. Gengs, gue yakin kalian semua udah pada tahu di mana biasanya gue top up segala kebutuhan, apalagi kalau bukan di Itemku. Karena Itemku itu adalah situs jual beli online terbesar dan terpercaya di Indonesia, gengs. Udah jadi langganan gue deh pokoknya. Buat kalian udah pada sering nonton juga pasti udah hafal. Soalnya di Itemku ya, kita tuh bisa top up voucher, beli-beli diamond dari macam-macam game, sampai beli layanan streaming juga tuh buat nonton. Selengkap itu, sumpah. Udah gitu, sering banget ada promo. Kayak bulan ini nih, dari tanggal 4 sampai 31 Juli, lagi ada kupon promo mainkan ubah yang seru jadi seru, diskon up to 35%. Langsung kita coba top up ya. Buat cara pakai kuponnya, kalian klik banner ini aja buat bisa tukerin kuponnya. Nanti kita pakai ya, dan terserah kalian mau pakai buat top up apa. Kalau gue mau top up game, gue mau cari game Mobile Legends nih di sini. Kalian pilih aja mau top up diamond yang berapa. Gue yang ini, klik beli, masukin ID-nya. Abis itu kalian pilih pembayaran, metodenya ini banyak banget, terserah bebas. Gue mau pakai BCA ya. Udah gengs, kupon berhasil dipakai. Tuh harganya langsung didiskon jadi lebih cuan, tinggal bayar, gampang banget. Tuh gengs, gampang dan praktis banget kan? Apalagi harganya bisa buat kita jadi cuan dengan promo-promo yang diberikan. Jadi ingat ya, kalau kalian mau top up segala kebutuhan, langsung aja top up di Itemku. Saatnya deh, bikin nambah jadi sabe, mainkan dengan Itemku. Halo semuanya, kembali lagi di teman cerita yang kali ini khusus ada dua cerita, gengs. Karena dua-duanya ini pas gue baca basicnya sama. Dan mungkin banyak dari kalian juga yang pernah nih sama digangguin karena melakukan sebuah permainan yang biasanya zaman dulu tuh bikin penasaran. Kalau misalkan kita diajakin temen, ayo, ada yang bisa nggak nebak ini tuh permainan apa? Jelas, sosokan tebak-tebakan, di judul nama thumbnail juga ada. Ala-ala aja udah ya. Ya karena nih mereka sama-sama pernah digangguin sama makhluk tak kasat mata. Sehabis mereka iseng main jelangkung. Mau ngomongin aja nih masih agak trauma. Karena jujur nih buat gue pribadi, sampai detik ini pun permainan jelangkung itu termasuk permainan yang menurut gue tuh serem total dan bikin traumatis. Apalagi kalau udah denger mantranya deh tuh. Yang biasa kalau di film-film horor suka disebutin, kita mah langsung auto tutup kuping aja udah. Gue tuh mending denger kayak lengsir wengi ketimbang denger mantra jelangkung. Mau ngomongnya aja kita masih agak ragu-ragu. Tapi kalau kalian gimana nih? Kalian tim yang lebih merinding kalau denger lengsir wengi atau lebih gemeter denger mantra jelangkung? Komen di bawah ya. Karena menurut gue kalau di lengsir wengi itu sebenarnya bukan mantra manggil kunti. Cuman karena memang dipakai di film kuntilanak, jadi image-nya tuh seakan-akan berubah. Jadi lagu yang horror padahal enggak. Lain ceritanya kalau mantra main jelangkung, emang begitu mantranya kurang lebih. Karena dari literasi kata-katanya aja manggil. Habisnya gengs, waktu kecil gue juga pernah so-soan main begituan. Biasa namanya juga anak-anak kampung yang masih bobo matahari, suka sotoy bawaannya, suka coba-coba begitu. Dan dia jadinya wassalamualaikum, beneran didatanginnya horror banget. Nanti gue tambahin deh di cerita gue pribadi ya, nanti di akhir begitu. Jadi kalian nontonnya sampai akhir. Nah jadi 3 cerita dong. Ya nggak apa-apa ya. Langsung aja kita ke cerita yang pertama dulu nih. Yang datang dari teman kita bernama Dela. Dimana sama yang tadi kayak gue bilang. Kalau gue kan main jelangkungnya itu waktu masih jadi bocah. Masih narik ulur layangan tuh. Belum ada sinetron layangan putus. Nah, Dela ini mengalami kejadian waktu dia juga masih jadi cabe-cabean. Tepatnya waktu dia lagi liburan sekolah waktu SMP. Di kelas 1 sekitar tahun 2001. Ya soalnya sekarang si Dela udah jadi mama-mama anak satu. Ya kalau kita boro-boro punya anak ya. Pasangannya juga kagak ada, duh. Horor apa ngenes ini jadinya. Jadi pokoknya waktu Dela ini lagi libur, diajaklah dia sama sepupunya buat ke Makassar. Yang ikut pokoknya waktu itu ada 6 orang gengs ya. Om, tante, anak om sama tantenya ini namanya Cila kelas 5. Terus ada sepupu kembar mereka namanya Ninda Manindi kelas 6 SD. Dan terakhir si Dela tuh paling gede 1 SMP. Dan di Makassar ya udah mereka ini muter-muter kulineran selama 3 hari 2 malam di sana. Dan waktu di malam kedua sekitar jam 9 malaman lah, si kembar Ninda Manindi ngide nih. Main jelangkung yuk. Soalnya di sekolah kita lagi rame. Yang jujur pas denger gue agak relate nih, waktu kita SD juga. Itu kadang pemikirannya secetek kolam ikan koi. Suka nggak nyaring begitu mana yang benar, mana yang enggak. Perkara teman-temannya lagi melakukan, ikut aja. Dan waktu itu memang kebetulan film Jelangkung 1 tuh yang zaman dulu lagi viral geng soalnya. Biasa pada latah. Tapi yang gue heran kok latah manggil setan ya. Nah tapi si kembar ini dari kecil udah licik nih mereka berdua. Dimana mereka niatannya mau ngerjain si Cila. Jadi rencananya si kembar ini ngajakin si Dela untuk kong
kali kong. Bilang, nanti cara manggil setannya, kita pakai koinnya. Terus nanti jawaban-jawaban yang mau ditanya ini gitu. Udah dikasih kisi-kisi. Pokoknya yang pertama mereka janjian. Pas kalau nanya, nama kamu siapa? Nanti mereka akan jawab namanya Bella. Jadi koinnya kayak di B-E-L-L-A gitu. Ya namanya juga milihnya juga iseng itu. Standar kayak nama hantu-hantu bule gitu, Bella. Terus nanti pertanyaan kedua, matinya kenapa gitu kan pada nanya. Jawabnya kompak lagi. Karena kecelakaan gitu, biar horor kan. Abis itu ada ritual nih, setannya nanti diminta pulang baik-baik. Terus baca doa bareng-bareng. Ih, pasti kalau gini Cila bakal ketakutan nih. Tapi mereka nggak tahu aja bahayanya melakukan permainan seperti ini. Yang dipikirnya buat bercandaan doang. Ditambah mereka mikir juga, besok kan udah mau pulang nih ke Jakarta. Jadi kalau misalkan setannya amit-amit datang, ya nggak mungkin ngikut ke Jakarta juga lah. Lagi-lagi anak kecil masih polos, geng. Masih hodop alias bodoh. Ya udah deh, abis nulis huruf-hurufnya secara manual di kertas ya dari A sampai Z tuh, mereka mulai main deh dengan pemanggilan mantra, dimulai kayak ya di sini ada pesta begitu ya, kita kagak mau nyebut pokoknya. Kalian udah tau lah pasti. Soalnya gua nih agak trauma nanti nih cerita akhirnya. Yaudah, masuklah nih ke pertanyaan pertama yang tadi udah janjiin. Nama kamu siapa? Nah, Della sama si kembar udah janjian kan tadi kan mau ngarahin nih ke huruf B, E, L, L. Nah, pas mau ke A, biar kata Bella, Ekonya segerak sendiri tuh ke huruf M. Dikira si kembarnya punya siasat lain. Mau ngerjain dia juga, mau ngerjain Della maksudnya. Tapi dikirain si kembar, si Della mau nakut-nakutin mereka. Jadi ini saling suujonan berdua. Bertiga ya, kembar soalnya. Nah, abis huruf N tadi itu melenceng, gerak lagi ke I, N, I begitu. Si Cila nyebut Nini sambil kayak excited gitu, jadi kayak Nini, bukannya takut, gengs. Malah senang mungkin dia dapat mainan baru nih, koinnya gerak sendiri. Kan baru pertama kali dia cobain tuh. Di situ si Della masih mikir, masih suuzon sama si kembar nih, ngapain sih dia ngerjain gue? Bocil berdua sosokan mau nakut-nakutin gua. Jelas-jelas di sini gue yang paling tua. Baiklah, atur aja. Gua ikutin permainan lo, begitu kan dalam hati nih ceritanya. Masuklah ke pertanyaan kedua. Kamu matinya kenapa? Lagi-lagi pas koin mau ngebentuk kata kecelakaan gitu, baru sampai kece. Jadi kan ini diem gitu, rancu ya. Kece apa? Keceklik, kecentang, atau kece apa nih? Tiba-tiba pintu kamar mandi yang ada di dalam kamar mereka itu kebuka sendiri gitu. Gitu. Otomatis mereka berempat kaget dan kompak lari keluar, nyamperin kamar ibu bapaknya si Cila. Gedor-gedor mereka, tapi pas dibukain malah diomelin, ngapain sih ribut-ribut, ganggu tamu yang lain gitu kan. Mereka cerita lah kalau katanya pintu kamar mandi di kamar mereka tuh kebuka sendiri. Takut gitu mereka, dan pada nggak berani balik ke kamar itu. Cuman mereka nggak cerita kalau mereka abis main jelangkung. Cuman kan karena satu kamar hotel itu nggak gede ya, kasurnya juga kasur standar. Jadi nggak cukup kalau mereka mau berumpul-umpulan semua di satu kamar. Dan berhubung si kembar ini juga udah sampai nangis ketakutan, akhirnya Om sama Tante itu tukeran kamar sama anak-anak ini. Jadi Om sama Tantenya ke kamar yang tadi, dan semua anak-anak pindah ke kamar Om dan Tantenya. Malamnya mereka nggak bisa tidur nih, masih pada ketakutan. Kayak, tadi itu pintu kebuka cuma beneran angin atau beneran setan? Della langsung nanya dong ke si kembar, kalian gimana sih? Katanya namanya Bella, kok berubah jadi Nini? Kalian pada mau ngerjain aku ya? Tapi si Nindi nih bilang, demi Tuhan kak, aku kira kamu yang mau ngisengin kita kan, tapi sambil nangis ya, mukanya masih sembab tadi mereka. Cila yang dengar begitu kayak, oh kalian berdua udah kong kali kong, kok jahat sih mau ngerjain aku? Ya cuma namanya anak kecil marahnya gitu-gitu doang. Diem-dieman aja tuh sampai ketiduran. Nah nggak lama tau-tau Della ini kebangun. Dikiranya dia udah subuh. Soalnya biasanya dia emang kebangun tuh buat sholat subuh. Jadi kayak alarm tubuhnya udah biasa. Tapi posisinya dia kan masih kayak kerep-kerep gitu kan. Nah, pas masih setengah sadar nih, Della di depannya nggak tahu ngeliat itu Nindi apa Ninda ya. Jalan tuh dari arah TV masuk ke kamar mandi. Karena posisinya masih setengah sadar habis baru bangun. Suara juga masih serak-serak gitu ya. Della nih ngomong kayak, itu Nindi apa Nanda? Jangan lama-lama, aku mau pipis sama wudhu. Maksudnya mau gantian kamar mandi kan soalnya. Terus dari sebelahnya, kayak ada suara berat yang nimpalin. Kenapa kak? Ternyata Della baru sadar kalau Nindi ini di sebelahnya di kasur, dan si Ninda itu juga posisinya masih ada di ujung sana di pojok, masih pada tidur. Jadi di situ posisinya Della, Nindi, Cila, terus Ninda. Nah ngeliat begitu, mata Della langsung meleleh kan, sampai melotot, terus keringet dingin. Berarti yang tadi dia lihat ke jalan ke kamar mandi itu siapa? Della langsung tarik selimut ketakutan. Dan dari dalam selimut, dia dengar suara kayak orang lagi mandi, jadi kayak air showernya tuh nyala. Sepanjang itu Della kebangun gak tidur-tidur lagi. Dan dia juga gak jadi sholat subuh, karena ketakutan gengs. Sampai dikira rasanya kan udah berjam-jam tuh. Orang tuanya Cila masuk ke kamar nih. Soalnya mereka kan megang satu kartu aksesnya ya. Yang mana mereka mau bangunin anak-anak nih buat sarapan ke bawah. Ternyata itu udah jam 8 pagi. Jadi kayaknya sih si Della itu tadi melek dari subuh sampai jam 8 pagi gengs. Nah waktu sarapan,
sarapan, Dela diem doang. Dia nggak tahu mesti cerita apa nih ke om tantenya. Dan setelah selesai sarapan, mereka siap-siap packing tuh. Terus check out jam 11 untuk ngejar pesawat. Singkat cerita, pulanglah mereka ke Jakarta, ke rumah masing-masing nih. Tapi si kembar hari itu dititipin di rumah Dela dulu, karena orang tuanya ada urusan pulangnya malam, nanti dijemputlah besok pagi. Soalnya rumahnya juga deketan, gak jauh-jauhan banget. Sementara kalau Cila ya pulang ke rumahnya sendiri bareng orang tuanya kan. Sampai rumah, Dela langsung mandi nih. Kamar mandinya ada di dalam kamar tidurnya ya. Waktu dia mandi, dia masih ingat banget katanya sampai sekarang suaranya. Itu ada suara ketawa cengkikikan gitu, gengs. Dikira itu si kembar. Tapi pas keluar kamar mandi, gak ada siapa-siapa nih, kosong kamarnya. Dela keluar nanya ke ibunya, "Bu, si kembar mana?" Tapi kata si ibunya, si kembar itu lagi keluar, lagi jajan ke warung. Lah, terus tadi siapa yang cekikin waktu dia lagi mandi? Langsung merinding lagi nih si Dela. Karena seumur-umur dia nggak pernah ngalamin kejadian horor selama berada di rumahnya itu yang di Jakarta. Sampai waktu malamnya, Dela kebangun tuh sekitar jam 2 malam, gengs. Gara-gara emang dia mimpi serem gitulah. Kayak diteror hantu cewek di rumah tua. Yang membuat dia kayak kebangun kaget. Dan kalau kita biasanya abis kayak mimpi serem kan moodnya nggak enak ya. Dia ngeliat ke samping kanan, si Nindi lagi tidur nih. Ngeliat ke samping kiri, nggak ada siapa-siapa. Ninda kemana? Nggak ada. Kok cuma ada Nindi doang ini? Dilihat ke kamar mandi, nggak ada juga. Ya dikirain Dela. Si Ninda lagi keluar kali ke dapur ke bawah ngambil minum. Dia lanjut tidur lagi aja deh, udah malas mikirin. Ya nggak mungkin hilang juga kan anak orang habisnya. Sampai paginya, orang tuanya si kembar ini datang nih buat jemput cut gitu. Tapi satu rumah tuh baru tahu, baru nyadar nih maksudnya, kalau ternyata si Ninda hilang, gengs. Wah, panik banget. Nindi sebagai kembarannya juga nggak tahu. Lah, si Ninda kemana? Terakhir kali kan tidur bareng mereka. Masih ada di kamar sama-sama. Sampai pada nanya, ini panik ke tetangga-tetangga. Tahu-tahu warga sana ada yang bilang, kalau mereka nemuin si Ninda lagi tidur coba di bawah pohon beringin deket TPU daerah rumah mereka. Pas disamperin, bener aja itu si Ninda lagi tidur nyenyak. Orang tuanya udah khawatir kan, ini anaknya kenapa tidur di sini. Tapi pas dibangunin, bangun ya udah emang kayak tidur doang. Tapi pas Ninda bangun dia juga kaget loh, kok saya di sini terus udah rame-rame orang. Pas ditanyain, kok kamu bisa di sini? Kata si Ninda, semalam ibunya tuh jemput datang. Jadi dia ngeliat sosok ibunya nih, jemput dia buat pulang. Dan dibilang katanya Nindi dijemput nanti sama ayah nyusul. Jadi si Ninda nih ikut sosok ibunya itu sendiri jalan mereka ke rumah mereka yang emang nggak jauh kan lokasinya dari situ. Cuman beberapa blok doang dari rumahnya Dela. Dan Ninda itu ngakunya, mereka beneran sampai rumah nih, sampai kamar terus dia juga udah tidur. Tapi ternyata bangun-bangun dia kebangunnya udah di pohon beringin begitu di kuburan. Karena hal itu cukup bikin geger warga ya. Sampai Pak Haji tetangganya juga tahu nih, itu rame banget. Akhirnya Dela cerita kalau mereka sempat main jalangkung waktu nginep di Makassar kemarin. Dan Dela merasa kayak emang digangguin. Tapi nggak nyangka kalau si Ninda ini sampai dibawa kayak begitu. Langsung lah Cila dipanggil, dikumpulin mereka berempat. Tapi katanya dari semuanya tuh Cila nggak digangguin apa-apa. Nindi juga enggak. Ya udah, semua orang tua mereka rembukan karena udah nggak sanggup ngomel mungkin ya. Lebih ke takut anaknya nanti kenapa-napa, kan udah dibawa tuh si Ninda begitu. Mereka minta tolonglah ke Pak Haji buat minta doa. Tapi kata Pak Haji, berhubung ini makhluknya beda pulau, jadi katanya harus dianterin lagi karena mereka ini nggak bisa pulang sendiri meskipun diusir. Ini kayak percaya nggak percaya sih, tapi daripada dari kali ya. Akhirnya mereka berempat nih balik lagi ke Makassar sama orang tuanya Cila. Dan sebelum berangkat mereka berempat pun itu udah didoain macem-macem sama si Pak Haji nih. Dan emang aneh, waktu baru nginjek bandara nih sampai Makassar, Dela ngerasa badan itu enteng banget. Jadi dari sebelumnya dia ngerasa ada berat-berat dan kayak badannya geges gitu, gengs. Langsung hilang plong. Dan kata Pak Haji, emang yang penting tuh nginjek tanah aja udah. Sampai di Makassar terus ya udah boleh balik lagi ke Jakarta. Yang mana mereka nih jadinya flight pagi itu ke Makassar. Baru-baru cuman dari bandara. Terus keluar sebentar ke daerah situ-situ juga. Balik lagi beli tiket yang agak sorean. Kayak buang-buang uang banget, gengs. Dan sampai di Jakarta semuanya selesai. Barulah mereka nih kena omel, dihukum habis-habisan. Seharian diceramahin sama orang tua masing-masing. Tapi yang jelas, hal itu bener-bener bikin trauma dan gak bakal dilupain sama Dela dan saudara-saudaranya. Nah gengs, cerita yang kedua ini datang dari teman kita namanya Uking. Dan nanti terakhir nih dari cerita gue sendiri pokoknya. Hampir sama sih, tapi ini agak lebih ngeri sedikit daripada yang Dela tadi. Dimana Uking ini main jalangkung waktu dia... Kaget gue. Dimana pokoknya Uking ini main jalangkung waktu dia kelas SMA kelas 2. Jadi waktu itu si Uking ikut ekstrakurikuler sinematografi. Di situ katanya dia diajarkan semua hal-hal yang berhubungan dengan perfilman lah. Mulai dari pengenalan angle, cara berita-berita di depan kamera gimana, megang kamera, bikin film, yang gitu-gitulah. Dan sampailah dimana Uking ini dapat tugas kelompok buat bikin film pendek. Nah kelompoknya sepakat nih, bikin film horor aja yuk. Karena dirasa mereka bikin film horor tuh lebih gampang. Tinggal banyakin jump scare-nya begitu. Dan perfilman Indonesia pun emang
laku terus kan namanya horor. Mulai deh mereka bikin skrip, nentuin pemainnya siapa, sama nentuin juga nanti mau syutingnya tuh di mana. Dan mereka mutusin untuk ngambil tema Jelangkung aja. Terus syutingnya nanti di rumah lu aja, King, deket dari sekolah, rumahnya paling deket soalnya. Ya udah semuanya sepakat, deal. Dan kelompoknya Uking ini bisa dibilang lumayan prepare. Niat banget sampai beli kayak apa sih gayung dari batok kelapa gitu yang buat boneka jelangkungnya. Terus minjam kaos kutang adeknya si Uking yang masih umur 4,5 tahunan buat jadi bajunya jelangkung. Kesian banget ya dapatnya lungsuran itu jelangkung. Ya gue waktu kecil juga nggak pernah beli baju baru, lungsuran dari kakak gue mulu. Lah curhat. Nah pokoknya karena syutingnya ini di rumahnya si Uking, dilakukannya pokoknya waktu weekend Sabtu sama Minggu. Selama syuting itu pun adiknya si Uking yang tadi 4,5 tahun, dia masih kecil, itu ngintilin terus, biasa anak kecil caper. Tapi hal itu dimanfaatin juga sama temen-temennya. Udahlah adiknya tadi kutangnya diambil buat baju jelangkung, adiknya juga didandanin tuh sempet. Jadi kayak cameo hantu lewat-lewat doang, jadi kayak didandanin hantu tuyul kecil. Dan di situ adiknya senang-senang aja, bukannya takut. Lah ternyatanya si adiknya ini itu emang apa ya, semacam anak yang peka ngeliat gitu-gituan, gengs. Tapi dia ngiranya itu hantu ngeliat ya wajar aja, orang-orang juga pada bisa ngeliat. Namanya anak kecil belum tahu nih. Nah ada nih salah satu temennya Uking yang emang perannya kebagian jadi kunti. Standar gitu, pakai eyeshadow, rambutnya wig panjang gelap, baju putih. Si adiknya nyeletuk, kakak mirip banget sama tante yang biasa ada di dapur, katanya begitu. Ya semuanya denger begitu langsung pada diem, hah? Tante siapa? Ibu lu? Maksudnya jahat banget ibunya dibilang kayak kunti. Tapi maksud adiknya bukan gitu ya, beneran kuntilanak yang sering dia lihat di dapur. Cuma kan dikira itu omongan bocah ngelantur doang. Masuklah mereka nih ke syuting adegan film Jelangkungnya. Dan adiknya si bocah 4,5 tahun itu tetap ngintilin, merhatiin aja gitu. Kelar syuting, besoknya pada sekolah. Di rumah nih kata ibunya Uking, adiknya nih mainin properti Jelangkungnya terus dijadiin boneka. Tapi lebih kayak beneran main boneka-bonekaan. Main masak-masakan bareng, disuapin pakai daun, diajak ngomong sambil bilang Jelangkung. Aduh, nyebut lagi gue. Nggak apa-apa ya, cuman nyebutin 2 kata itu doang. Jelangkung sama Jalaset, bukan seluruh mantranya pokoknya. Karena ini anak kecil juga belum hafal, belum ngerti. Pokoknya cuma 2 kata tadi doang tuh. Jelangkung, Jalaset, Jelangkung, Jalaset. Nggak suka nih gue kan kayak begini-gini nih. Halo, welcome back. Maaf ya kemarin kagak syuting, langsung mual gue, energinya jelek. Terus dramanya nih, maksudnya kan biar hati kagak ketahuan sama kalian. Mau pakai baju yang sama kayak kemarin. Lah dicuci sama mak gue, karena gue geletakin di lantai kemarin bajunya. Jadi nggak apa-apa ya, kita nih pakai begini aja. Habis sholat nih masih seger kan? Biar kagak ada yang gangguin. Nah sekalian juga nih, bibir kita kering. Dari kemarin-kemarin kan pada nanya, lipstiknya apa kak? Begitu katanya. Nih gue pakai lipstick Vaseline Blue Seal. Ini bukan endorse ya, nih udah segini nih udah. Tuh udah kecil. Habis kalau kakak pakai beginian, kita nyerocos mulu kan, bawa jigong kering nih tuh. Agak bagus-bagus nih, kita langsung mengkilat begini. Nah. Tuh. Langsung glowing kan? Pakai beginian, gengs. Ini bisa juga dipakai di mana-mana, udah bukan endorse, nggak usah lah. Lanjut aja lah ya. Nggak tahu guys, kita suka ngalor ngidul ngomongnya. Kemarin tuh kalau nggak salah sampai si adeknya kata emaknya itu suka mainin boneka J-nya itu. Kita kagak mau ngomong ya, ngomongnya J aja sekarang. Nah si adeknya itu nyebutin 2 dari kata yang traumatik kemarin. Yang tadi sih kagak kemarin. Kalau gue kemarin, kalau kalian sekarang nonton yang tadi tuh. Bentar-bentar kita rangkai kata dulu, agak belibet nih. Oke. Nah mungkin karena waktu itu si adeknya kan ikut nontonin kakaknya syuting. Jadi otaknya diingat tuh cuma 2 kata itu. Si jangan gitu. Nah, karena ngelihat si anaknya ini mainin itu boneka J-nya lebih kayak diajak main ya kayak boneka Susan, ya masih tergolong gemoy gitu. Ibunya diem-diem baik, nggak dilarang maksudnya. Soalnya kalau diambil paksa ntar anaknya rewel. Sampai akhirnya jam tidur siang, si adiknya ini kan bobo. Nah boneka J-nya itu disimpan sama si ibu di atas lemari gitu biar nggak dimainin lagi. Yang pikirannya bocah nih. Biasanya juga kalau abis tidur lupa nggak ngeliat mainannya nggak bakal dimainin lagi, nggak nyariin. Nah sorenya pas adiknya bangun, dia nyariin boneka si J itu. Sama ibunya bilang, oh tadi udah diambil sama temannya Mas Uking. Mau dibawa buat syuting katanya deh, udah ya. Tapi abis itu si adiknya nunjuk-nunjuk atas lemari. Itu gitu katanya. Padahal nggak kelihatan dari sama ibunya gue udah dipojokin gitu. Si ibu yang ngerasa kayak kegep ya, ketahuan bohong. Ngeles,
Oh ketinggalan ya? Kok adek tahu sih ada di situ? Kata si adeknya. Nenek yang ngasih tahu. Sambil nunjuk ke pojokan pintunya padahal di situ kagak ada siapa-siapa. Karena jatuhnya udah ketahuan ya, takutnya si adeknya ini yang ngerengek. Dikasih lah boneka J itu sama ibunya, diambilin lagi. Dimainin tuh. Mainnya juga masih sama, masak-masakan kayak tadi siang. Malamnya pas adeknya ini disuruh bobo sama ibunya, boneka J-nya itu diambil nih diam-diam dan dikasih ke Uking. King, ini suruh teman kamu aja nih yang bawa nih, kan ceritanya udah selesai kan, jadi taruh di sini, kata ibunya gitu. Dimainin terus soalnya sama adik kamu nih. Ibu juga takut ngeliat boneka beginian. Ya udah, sama si Uking disimpan di dalam kamar. Paginya, ibunya kaget waktu ke kamar si adek nih, mau bangunin adeknya gitu. Itu boneka ada di samping adeknya lagi tidur dipeluk. Lah, kok bisa di situ? Ibunya langsung bangunin Uking, kayak ngomelin, ngapain itu boneka kamu kasih lagi ke adek kamu? Uking yang lagi tidur tahu-tahu bangun diomelin begitu ya, nggak paham kayak, apa sih maksudnya bu? Nah pas habis mandi, Uking baru ngeh. Dia bilang, Bu, Uking nggak ngasih boneka itu ke adek kok, orang kemarin. Udah Uking masukin tas ini mau dibawa. Buat hari ini diantar ke temannya ke sekolah. Uking juga sampai heran. Gak mungkin ini adeknya malam-malam ngambil sendirian. Akhirnya ditanya nih kasih adek. Dek, itu kok bonekanya bisa sama kamu sih? Kan tadi di kamar kakak. Kamu ambil dari tas kakak semalam. Tapi si adeknya bilang, nggak tahu. Udah gitu doang jawaban pertanyaan yang nggak jawab. Hari itu pokoknya dibawa lah nih si boneka J itu ke sekolah. Emang mau dikasih ke temannya Uking yang emang buat itu boneka. Kan syutingnya udah selesai juga buat apaan. Nah di rumah adanya nih nyariin bonekanya lagi tuh. Tapi ibunya akhirnya bilang, kali ini beneran udah dibawa sama kakak Uking. Mau dikasihin ke temannya diminta. Tahu nggak guys, ini kayak nggak paham lagi sih. Si adeknya nunjuk-nunjuk kayak ke atas lemari bilang, itu gitu. Lah si ibu kayak bingung, itu apaan? Masa ada bonekanya lagi di situ, kan nggak mungkin ya. Pas ditengok, beneran ada lagi di atas lemari, gengs. Padahal kan tadi pagi ibu juga udah ngeliat si Uking itu bawa di tasnya. Kali ini si ibu berlangsung ketakutan. Sampai kayak pas ngomong ada gitu, astagfirullahaladzim gitu teriak. Bikin si adanya ini juga kaget nangis. Ibu langsung gendong adik keluar rumah. Terus ngegosip nih sama tetangga-tetangga ngelapor. Di rumah saya tuh ada boneka aja nih. Serem banget, muncul-muncul terus. Tapi pas tetangga-tetangganya itu pada rame masuk, ngeliat ke atas lemari kosong, gak ada apa-apaan. Padahal tadi ibunya jelas-jelas lihat sendiri kan sampai kaget. Wah, fix nih ada yang nggak beres. Nelfon bapak lah dia yang lagi kerja tuh di kantor. Karena si ibunya ini udah ketakutan banget. Sampai akhirnya Uking udah pulang, ditanya nih, bonekanya udah dikasih ke teman kamu itu, King? Udah kok, kenapa emangnya? Tapi si ibunya diam aja nih nggak cerita. Malamnya mereka sholat berjamaah dan berdoa aja minta diberi pertolongan perlindungan. Pas lagi sholat, si adenya yang masih kecil emang ya lari-larian gitu, nggak khusyuk. Namanya juga anak bocah ya. Tapi karena posisinya si bapak, ibu sama Uking masih lagi sholat ya, mereka tetap aja fokus pandangannya ke bawah nih ke sejadah. Selesai sholat nyari-nyari. Nah, si adek kemana tadi lari-lari? Tahu-tahu adeknya itu ada di atas lemari tempat yang kemarin-kemarin nyimpan boneka J. Padahal lemarinya itu tinggi banget dan nggak ada ancek-ancekan juga buat bocah 4,5 tahun untuk naik. Sampai ibunya bilang, Dede, kamu kenapa bisa di situ? Tapi si adeknya ini kayak kesenengan gitu, bukan ketakutan. Merasa takut nih adeknya kenapa-napa. Kan bisa-bisa kalau di atas lemari jatuh gitu kan bahaya. Akhirnya detik itu pun mereka nih pergi ke masjid. Untungnya lagi ada acara ceramah. Soalnya itu udah semacam jam 9 malaman lebih. Nah, si bapak ini minta tolong sama imam yang pada saat itu bertugas. Kayak minta didoain deh supaya nggak diganggu sama makhluk halus. Akhirnya rame-rame nih satu masjid berdoa bersama, kayak semacam ya baca-baca ayat aja, nggak bukan ritual apa-apa ya, bener kayak baca doa bareng, baca ayat-ayat, dan gangguannya beneran hilang, gengs. Tapi itu di rumah Uki ya, karena abis itu kayaknya si hantunya itu pindah nih ke rumah temannya Uki yang dikasih bonekanya tadi yang buat tuh, namanya Fajar. Fajar nih cerita nih di sekolah, katanya dia digangguin sama makhluk kayak nenek-nenek gitu bentukannya. Sampai si Fajar ini jatuh sakit dan nggak masuk ke sekolah seminggu. Akhirnya guru agama sama pengajar eskul sinematografinya tuh sampai jenguk Fajar ke rumah buat bantuin ngusir makhluk halus itu, gengs. Dan semenjak itu eskul sinematografinya itu katanya ngelarang murid-murid buat bikin genre horor sementara. Pokoknya selama angkatannya Uking lulus. Tapi katanya abis itu udah dibolehin lagi sih, dengan catatan ceritanya nggak boleh aneh-aneh dan harus ada orang dewasa atau guru yang nemenin selama proses syutingnya. Nah lanjut ya ke cerita pengalaman gue pribadi. Sebenarnya gue udah males nih gara-gara kejadian yang kemarin. Yang tadi ya kalau kalian nonton. Tapi berhubung di awal gue udah janji, gimana ya? Boleh nggak sih ditarik lagi janji kita? Ya udah ya, yang penting kita nggak mau nyebutin nama sama mantra-mantranya lah. Soalnya hampir sama kayak kejadian Dela yang di awal, dimana gue bener-bener cukup relate karena gue sendiri pernah mainin itu J waktu SD, geng. Jadi biasalah, namanya waktu itu gue kelas 5 SD, belum ngerti banget mana yang bahaya mana yang kagak. Jadi masih hodop gitu alias bodoh sampai sekarang juga sih.
Karena waktu itu kayak seangkatan lagi rame deh mainin itu J. Jadi pasti kayak penasaran ikut-ikutan. Tapi gue dulu maininnya pakai media lidi yang diambil dari lidikan kalau nusuk cimol atau kayak ya makanan mecin yang pakai ditusuk-tusuk ya ketahuan banget SD-nya SD begituan ya. Bukan image SD International School begitu. Kagak ada pizza di SD gue. Nah, lidi itu kan panjang ya, terus bisa dipatahin jadi 3 bagian. Pokoknya butuh 2 lidi biar bisa jadi 6 biji. Kayak gini nanti gue gambarin deh. Nah, mantranya pokoknya sama ya. Kayak mantra-mantra mainin begituan kebanyakan. Yang kayak tadi di awal lah. Tapi permainannya di sini karena pakai lidi cukup simple. Dimana cuma nanyain perihal gebetan doang. Jadi misalkan di geng kita nih, ada yang suka sama cewek, namanya siapa ya, nggak salah aja Diana gitu. Nah, nanti abis nyebutin mantranya, kayak na gitu kan. Ditanya deh tuh, J, Diana nih suka sama aku nggak ya? Atau bisa kita juga ngepoin orang. Kayak, J, si Bima sama si Diana itu saling suka nggak ya? Astagfirullahaladzim, kalau ini kan bocah banget yang nggak penting ya. Tapi gue berani sumpah deh, itu lidi gerak sendiri. Jadi kalau gerak ke kanan semua begini, itu tandanya dia ini nggak suka sama kamu, tapi kamunya ngejar dia. Tapi kalau geraknya ke kiri semua, kebalikannya. Berarti dianya atau si Bimanya ini itu nggak suka sama Diana, tapi Diananya yang suka sama Bima, begitu. Nah, kalau misalkan match kayak di aplikasi-aplikasi online, bakal begini bentukannya. Ketemu tuh di tengah, jadi kayak X gitu, gengs. Apalagi tuh bunyi-bunyi Allahu Akbar. Udah loh, kita udah di sholat tuh, bodo amat dah. Dan itu beneran gerak. Dan gue ngerasain sendiri. Beneran gerak. Ini bukan kayak digerakin sama teman gue ya. Enggak, teman gue juga ketakutan, gue juga ketakutan. Dan itu kayak buat gerakinnya menurut gue susah. Karena bisa jatuh ataupun susah deh, gimana ya. Buat kalian yang pernah main juga mungkin boleh komen di bawah ya. Tapi kalau belum, jangan, udah kagak usah. Nah, pokoknya pantangannya. Katanya itu lidi yang disatuin gini, jangan lepas atau jangan sekali-kali lu lepas kalau belum ngucapin ucapan perpisahan. Kayak bilang, terima kasih ya, atau bilang kalimat penutup semacam, gue lupa sih persisnya gimana. Tapi kayak, oke, terima kasih, kamu boleh pulang, tapi maaf kita nggak bisa antar ya. Udah selesai, baru boleh dilepas. Nah, anak SD nih, yang emang jiwanya, pondasinya udah penakut, sok-sokan membangun image berani. Pas itu lidi gerak sendiri pada teriak-teriak, refleks, lepas lah itu lidinya. Takut udahlah gitu lah. Gue penakut anaknya. Temen gue juga takut, dia lepas juga. Jadi bisa dibilang kita nih tidak melakukan kalimat penutupnya langsung, jadi langsung dibuang aja. Nah, temen gue itu kesurupan, gengs. Beneran pertama kali gue ngeliat orang kesurupan itu waktu kelas 5 SD, gue inget banget. Tapi dikira pas manggil guru, karena itu rame, dikiranya ini teman gue semacam Ayan. Pokoknya akhirnya dibawa tuh sampai ke rumah sakit. Cuma ajaibnya, ini gue kurang paham jujur, sebenarnya berkolerasi atau tidak. Abis dia kesurupan, teman gue itu jadi pinter banget. Pinternya banget-bangetan, gengs. Jadi sebelumnya kan dia termasuk kaum hodop nih seperti gua. Bener-bener abis peristiwa itu, dia kayak semacam sempat nggak masuk sekolah 3 harian lah. Masuk-masuk, jadi pinter dong. Ulangannya dapat bagus semua. Sampai dapat ranking yang bener-bener kayak berasa magic. Ini masalahnya dalam beberapa hari doang. Yang menurut gue sih itu aneh total. Cuma lagi-lagi kita kayak tahu ya, mungkin di rumahnya dia mendadak belajar giat, manggil les privat kilat selama 3 hari terus jadi jenius. Ya kita kan kagak tahu. Dan dia sendiri pun jadi semacam agak aneh juga. Jadi gini, halo temanku, assalamualaikum. Kalau ngerasa kita kagak ada maksud apa-apa ya, malah kita kayak salut gitu. Magic banget, otak lu jadi cespleng. Karena kebetulan kita emang udah nggak kontak-kontakan abis lulus SD. Karena udah nggak pernah satu sekolah juga, udah lama. Jadi pokoknya abis dia nggak masuk semacam 3 harian nih, pas balik ke sekolah, kita kan pasti langsung nanyain. Kayak, kamu kemarin kenapa gitu kan? Ya, ya gitu. Tapi dia nggak mau ngebahas sama sekali, cuma udah nggak apa-apa kok. Jadi kayak menghindar gitu, gengs. Nah, kita nih teman-teman gue juga, itu kan orangnya nggak mungkin nge-push juga buat dia jawab. Yang namanya bocah, dikiranya mungkin apa ada satu penyakit yang dirahasiakan dan memang tidak nyaman untuk diceritakan kali. Soalnya kan guru aja kemarin dikiranya Ayan begitu kan, tapi bukan Ayan. Ya pokoknya kita nggak tahu lah. Ya udah kita diem, nggak berani ngotot buat maksa dia cerita. Udah main bareng lagi aja nih, seolah-olah emang kagak kejadian apa-apa kemarin. Tapi pas tahu-tahu dia mendadak jadi pinter, ulangannya kayak perfect semua dalam beberapa minggu itu ya. Sampai murid yang paling pinter, yang terkenal satu sentero sekolah dia paling pintar nomor 1 itu kalah. Jujur kita jadi penasaran dong, rahasianya apa sih? Mau dong bagi-bagi. Sebagai kaum yang hodop ini, ya ala-ala standar tetangga-tetangga iri gitu. Apalagi kan kita udah mau naik kelas 6, yang nilai bagus itu sangatlah dibutuhkan buat apply ke SMP waktu itu. Dia tetap nggak mau cerita, tapi gengs, kayak nggak tahu, kebetulan aja gitu bilangnya. Kan jadi bikin curiga ya, sebenarnya ada apa sih? Ya kan mungkin bilang, oh gua les di rumah, ya udah kelar gitu kan, masuk akal. Dan sampai sekarang
jujur sebenarnya nggak terjawab dan masih menjadi misteri. Karena dalam beberapa hari, kok bisa sampai berubah total begitu nih otaknya? Wah, jomplang banget pokoknya, gengs. Lah apa iya dia kesurupan setan pinter kalau suudzonnya kan begitu? Masalahnya kita bukan anak indigo ya. Jadi nggak tahu, cuma bisa nebak-nebak suudzon doang. Tapi yang jelas waktu main J itu pakai lidi, gue bener ngerasain langsung. Dan merinding, sesak, ngep gitu ya. Lidinya gerak sendiri begitu. Dan teman gue itu nggak mungkin dia yang gerakin. Pokoknya nggak segampang itu, susah gerakin lidi. Tapi kalian jangan coba-coba ya, maksudnya ya. Kagak usah cari penyakit tuh pada. Tapi sebenarnya sih gangguan paling horor yang jadinya suka ngikut-ngikut nih sampai sekarang nih, itu kejadiannya waktu SMP. Gue udah pernah cerita belumnya, kayak pernah deh, tapi gue lupa. Yang jelas kan kita anaknya suka agak absurd ya, hiperaktif ya. Enggak. Gue image-nya anaknya pemalu sih. Intinya gue pernah pura-pura kesurupan, gengs. Yang berujung digangguin sampai sekarang. Tapi gue sepertinya belum siap cerita. Karena ada semacam aib-aib juga di sana. Dan takutnya masih suka ke bawah-bawah. Mungkin nextnya nanti kalau gue udah siap, gue ceritain lah. Soalnya kan banyak dari kalian yang minta gue cerita pengalaman horor gue secara pribadi. Ya salah satunya tadi itu pas SD, tapi yang beber sampai melekat sampai sekarang ya waktu SMP itu. Yang jujur itu ngaco total sih. Karena literally-nya ngeliat, ya udah gitu deh, maafin kita belum bisa cerita ya. Assalamualaikum. So itu tadi teman cerita kali ini yang buat gue pribadi cukup relate. Karena gue sendiri punya pengalaman yang cukup sama karena bermain si boneka aja itu. Nggak boneka sih, kalau gue kan pakai lidi ya. Ya buat kalian semua, lagi-lagi jangan diikutin. Udah kalian mainnya main apa tuh? Main TikTok aja udah joget-joget lah. Bisa dapat cuan kalau dapat endorsan. Daripada main si J itu, cuman bisa dapat gangguan setan. Nggak usah. Thank you semua yang nonton ya. Kalau kalian mau share-share pengalaman cerita kalian, bisa langsung email ke di bawah ini. Sampai jumpa di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum.